Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsa Nabila. Saya dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pengembangan usaha pengolahan makanan khas daerah dari bahan nabati dan hewani. Pengertian pengembangan usaha. Pengertian pengembangan usaha itu, pengembangan usaha adalah ide, inisiatif, dan aktivitas yang bertujuan untuk menjadikan bisnis lebih baik, terus meningkatkan pendapatan pertumbuhan dalam hal ekspansi bisnis, meningkatkan profitabilitas dan dengan membangun kemitraan strategis dan membuat keputusan bisnis strategis. Pengertian pengembangan usaha menurut para ahli, yaitu dari Mahmud Mashfois, perkembangan usaha adalah pelaksanaan perdagangan oleh sekelompok orang yang tersusun untuk mendapatkan keuntungan dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa guna mencukupi kebutuhan konsumen. Yang kedua itu Brown dan Petrello. Pengertian pengembangan usaha itu ialah lembaga penghasil barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apabila kebutuhan meningkat, maka lembaga usaha juga ikut meningkat, dan perkembangan guna mencukupi kebutuhan tersebut sembari memperoleh keuntungan. Jenis pengembangan usaha itu ada dua. Yang pertama itu pengembangan vertikal, adalah pengembangan usaha dengan cara mengembangkan inti dari bisnis. Yang kedua itu pengembangan horizontal, adalah pengembangan bisnis yang tidak linear dengan inti bisnis, namun dapat memperkuat inti bisnis tersebut. Menurut Humaizer tahun 2010, berdasarkan caranya pengembangan usaha dibagi menjadi 3. Yang pertama itu perluasan ke hulu atau ke hilir. Arah pembangunan usaha disesuaikan dengan posisi usaha Anda saat ini. Jika usaha tersebut berada di hilir, maka perkembangannya ke arah hulu. Kelebihannya itu pengembangan posisi ini lebih mudah karena telah mengetahui sepasar sumber material dan teknologi. Kekurangannya, jika terjadi permintaan produk pada bisnis ini melemah, maka tingkat penjualan akan menurun. Yang kedua itu diversifikasi usaha. Diversifikasi usaha adalah pengembangan usaha ke berbagai jenis usaha. Kelebihannya itu jika salah satu jenis usaha mengalami penurunan permintaan pasar atau rugi, maka usaha yang lain masih dapat menutupi kerugiannya. Kekurangannya itu pengembangan cara ini cukup sulit dilakukan karena mempelajari dari awal baik pasar, sumber material, ataupun teknologinya dan sebagainya. Yang ketiga, menjual bisnis atau franchise. Arti dari menjual bisnis di sini adalah menjual hak patennya. Ini dilakukan ketika usaha tersebut sudah memiliki hak paten atas produk atau jasa dan konsep pemasarannya. Strategi pengembangan usaha yang pertama itu mengembangkan pasar dari sisi produknya. Mengembangkan pasar dari sisi produk, langkah yang paling memungkinkan untuk dilakukan pertama kali karena produk utamanya telah diperkenalkan dan sudah tumbuh, sehingga masalah profitabilitas, kemampuan mendapatkan laba, serta popularitas dan kualitas sudah diterima di pasar. Contohnya itu, satu, memperbesar variasi produk, misalnya melalui kemasan botol, saset, gelas, dan lain-lain. Yang kedua itu melalui kategori produk, misalnya kategori untuk dewasa, kategori untuk remaja, kategori untuk ibu-ibu, kategori untuk anak-anak, kategori untuk usia di atas 50 tahun, dan lain-lain. Masing-masing kategori produk bisa dibedakan secara dosis, ukurannya atau kadarnya, dan hal-hal lain yang disesuaikan dengan kepentingan pemakaiannya. Yang ketiga, berdasarkan lini produk. Misalnya untuk produk dengan bahan herbal, untuk produk tanpa bahan pengawet, untuk produk dengan mengandung DHA atau omega 3, dan lain-lain. Yang keempat itu berdasarkan fungsinya. Misalnya produk untuk rambut kering, produk untuk rambut berminyak, produk untuk rambut normal, dan lain-lain. Yang kelima itu menentukan produk baru dengan pasar yang baru. Dengan pengembangan produk, maka diharapkan penjualan akan meningkat karena pasar yang dibidiknya semakin berkembang dan bervariasi. Yang kedua, yang B, mengembangkan pasar dari sisi sistem penjualannya. Yang pertama, banyak strategi mengembangkan pasar yang dilakukan mengembangkan sistem penjualannya. Antara lain mengembangkan sistem distribusi penjualan ke dalam atau internal. Antara lainnya itu mengembangkan sendiri, seperti membuka cabang baru di kota-kota besar, membuka outlet agen atau sejenisnya atas dana sendiri, dan membuka jalur distribusi. Yang kedua itu mengembangkan sistem jaringan pemasaran dengan pihak lain. Antara lain, satu, membuat jaringan pemasaran secara berjenjang atau
berjenjang, terus multi level marketing di mana konsumen adalah pemasaran atau ranting menjual jaringan atau ranting pemasaran dan distributor sekaligus. Yang kedua, menyusun, merencanakan sistem franchising dengan menjual jaringan, standar operasional, merek produk, nama perusahaan, popularitas, dan lain-lain. Yang ketiga itu subkontraktor, sebagian dari seluruh proses pemasaran, misalnya subkontraktor desain, supplier, broker, dan lain-lain. Terus ada juga yang keempat, kerjasama profesional atau outsourcing untuk bagian dari kegiatan pemasaran, misalnya kerjasama developer dengan broker. Yang ketiga, ada mengembangkan pasar dengan menggabungkan bisnis yang lain dalam satu industri. Cara yang tepat untuk memperbesar pasar bila modalnya cukup dan ingin cepat menjadi besar adalah akuisisi atau mengambil alih bisnis lain, dan merger, yaitu menggabungkan dua badan usaha atau lebih. Yang C, yaitu mengembangkan pasar dengan strategi integrasi atau penyautan. Yang pertama, terdapat dua jenis strategi, yaitu integrasi vertikal atau hulu ke hilir dari flow industri. Penyatuan integrasi vertikal dengan cara membeli perusahaan ke dalam atau pemasok, konsultan, produsen, dan lain-lain. Dan membeli perusahaan keluar arah konsumen atau distributor, wholesaler, agent, outlet, dan lain-lain. Contohnya adalah perusahaan mie yang membeli perusahaan gandum, perusahaan hipermarket yang membeli perusahaan jaringan minimarket, dan lain-lain. Yang kedua itu ada integrasi horizontal antara produk antar kategori. Penyatuan integrasi perusahaan-perusahaan yang produknya tidak sama tetapi menunjang kesuksesan bisnisnya. Contohnya adalah perusahaan sepatu membeli perusahaan alat olahraga, dan lain-lain. Yang D, mengembangkan pasar dengan sinergisme. Melakukan pengembangan pasar dengan cara mengadakan perjanjian kerjasama antara dua perusahaan yang berbeda pasar dengan tujuan swap market atau tukar pasar, dan memperkuat satu sama lainnya karena keduanya mempunyai keistimewaan. Perusahaan yang satu ingin memasarkan produknya ke pasar dan perusahaan yang lain ingin menambah calon pelanggan. Contohnya adalah bank dan asuransi, rumah sakit dengan asuransi, dealer mobil dengan asuransi, dan lain-lain. Tahap pengembangan usaha. Menurut Budiarta dari tahun 2009, seorang pengusaha untuk melakukan pengembangan usaha umumnya melalui tahap-tahap pengembangan usaha sebagai berikut. Yang A, memiliki ide usaha. Awal usaha seorang wirausaha berasal dari suatu ide usaha. Ide usaha yang dimiliki seorang wirausaha dapat berasal dari berbagai sumber. Ide usaha dapat muncul setelah melihat keberhasilan bisnis orang lain dengan pengamatan. Selain itu, ide usaha juga dapat ditimbul karena adanya sense of business yang kuat dari seorang wirausaha. Yang B, penyaringan ide atau konsep usaha. Pada tahap selanjutnya, wirausaha akan menuangkan ide usaha ke dalam konsep usaha yang merupakan tahap lanjut ide usaha ke dalam bagian bisnis yang lebih spesifik. Penyaringan ide-ide usaha akan dilakukan melalui suatu aktivitas penilaian kelayakan ide usaha secara formal maupun yang dilakukan secara informal. Yang C, yaitu pengembangan rencana usaha atau business plan. Wirausaha adalah seorang yang melakukan penggunaan sumber daya ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Maka komponen utama dari perencanaan usaha yang akan dikembangkan oleh seorang wirausaha adalah perhitungan proyeksi rugi laba dari bisnis yang dijalankan. Proyeksi laba rugi merupakan muara dari berbagai komponen perencanaan bisnis lainnya, yaitu perencanaan bisnis yang bersifat operasional. Dalam penyusunan rencana usaha atau business plan, para wirausahawan memiliki perbedaan yang dalam membuat rincian rencana usaha. Yang D itu implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Rencana usaha yang telah dibuat baik secara rinci maupun global, tertulis maupun tidak tertulis, selanjutnya akan diimplementasikan dalam pelaksanaan usaha. Rencana usaha akan menjadi paduan bagi dalam pelaksanaan usaha yang dilakukan seorang wirausaha. Dalam kegiatan implementasi rencana usaha, seorang wirausaha akan mengarahkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan seperti modal, material, dan tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan usaha. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.